Ki Demang Purbo mempersembahkan Tanah Warisan, karya S.H. Mintarja. Jilid 7 bagian yang pertama. Pada akhir jilid kelima yang lalu, Temunggul sadar sedang dimanfaatkan Ki Demang untuk menyingkirkan Bramanti ketika dia dibicarakan kelakuan baiknya oleh Ki Tambi dan Bramanti. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Silahkan ikuti bagian ini. Temunggul pun kemudian mempercepat langkahnya. Bahkan kemudian ia meloncat memotong jalan, lewat beberapa kebun yang kosong, memintas jalan-jalan sempit untuk mendahului Bramanti yang berjalan seenaknya di sepanjang jalan padukuhan. Meskipun kadang-kadang kakinya menginjak duri gadung dan bahkan menyentuh kemarung, namun Temunggul sama sekali tidak menghiraukannya lagi. Ketika ia meloncati pagar batu terakhir, dan muncul di jalan yang membujur di pinggir padukuhan, ia pun menarik nafas dalam-dalam. Ia belum melihat Bramanti di pojok desa. Mudah-mudahan aku mendahuluinya, desisnya. Ternyata bahwa baru sejenak kemudian ia melihat Bramanti melangkah satu-satu ke arahnya. Temunggul berdesis ketika Bramanti telah menjadi semakin dekat. Kau seolah-olah sedang melihat-lihat daerah yang belum pernah kau kunjungi. Bramanti mengerutkan keningnya. Kemudian ia pun tersenyum. Jawabnya, udara menjelang fajar terasa nyaman sekali. Dingin sekali, jawab Temunggul yang masih basah oleh keringat. Bramanti tidak segera menyahut, tetapi ketika ia menepuk pundak Temunggul terasa baju anak muda itu basah. Apakah kau terjerumus ke dalam parit? Ia bertanya. Temunggul pun tersenyum pula. Kalau malam ini terlampau dingin bagimu, maka kau pasti tidak akan berpeluh sampai seluruh pakaianmu menjadi basah. Temunggul tidak segera menjawab. Pakaiannya telah menjadi basah sejak ia tersiksa di bawah pohon ketapang. Tetapi sudah barang tentu bahwa ia tidak dapat mengatakannya. Kau benar-benar sehat, Temunggul. Di malam begini kau dapat juga berkeringat demikian banyaknya. Keringat dingin, jawabnya. Kenapa? Aku menjadi sangat gelisah. Aku tidak menemukan Ki Tambi. Kemudian aku kau siksa di pojok desa ini. Maaf, sahut Bramanti. Aku telah bertemu dengan Paman Tambi. Aku berbicara beberapa saat, sehingga karena itu aku agak terlambat datang. Tidak ada batas waktu, tetapi tiba-tiba Bramanti mengerutkan keningnya. Kalau kau sudah lama di tempat ini, kau pasti bertemu dengan Paman Tambi. Belum terlalu lama. Aku berjalan menyusuri pematang, dan aku singgah juga melihat sawahku sejenak. Bramanti mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, kalau aku segera menyusulmu, maka akulah yang akan kau siksa di sini. Keduanya tertawa, sementara bayangan yang kemerah-merahan telah menyapu langit. Fajar, desis Temunggul. Ini berarti bahwa semalam suntuk aku tidak tidur. Aku juga, sahut Bramanti. Akibat kelambatan Paman Tambi, desis Temunggul sambil tertawa. Dan Bramanti pun kemudian tertawa pula. Ketika kedua anak muda melangkah kembali ke Kademangan, maka Ki Tambi duduk terkantuk-kantuk di pojok gardu. Ki Jagabaya telah pulang dahulu, karena besok ia masih mempunyai banyak pekerjaan. Namun setiap kali terasa nada Tambi berdesir, apabila teringat olehnya pesan Panggiring yang harus disampaikan kepada Bramanti dan ibunya. Bagaimana aku akan memulainya, katanya di dalam hati. Bagaimana? Bramanti tampaknya tidak begitu senang kepada kakaknya. Apalagi setelah ia mendengar bahwa Panggiring pernah menjadi seorang penjahat yang sejahat-jahatnya. Aku tidak menyangka bahwa begitu cepatnya Panggiring berhasrat untuk kembali ke kampung halaman. Sambil menguap Ki Tambi menggeleng-gelengkan kepalanya. Kepalaku menjadi pusing karenanya, tetapi aku berhasrat untuk mencari jalan. Namun Ki Tambi tidak segera dapat mengatakannya kepada Bramanti. Ketika Bramanti dan Temunggul datang, ia sama sekali tidak mengatakan apapun tentang seseorang yang telah menemuinya di tengah-tengah sawah. Tetapi Ki Tambi menjadi berdebar-debar ketika ia mendengar seseorang dengan nafas yang berkejaran berkata, "Aku baru pulang dari sawah." "Kenapa?" bertanya Temunggul. "Aku bersama dua orang kawan sedang berada di dalam gubuk di tengah sawah menunggi tanaman yang sedang berbuah. Tiba-tiba aku melihat seseorang berjalan ke arah barat. Langkahnya belum pernah aku kenal, dan rasa-rasanya memang bukan orang Kademangan ini.
Kami menyangka bahwa orang itu bermaksud jahat, karena ketika kami menyapanya, ia sama sekali tidak berhenti. Lalu apakah yang kalian lakukan? Kami bertiga mengepungnya, tetapi orang itu hilang seperti hantu. Kami sama sekali tidak menemukannya, meskipun menurut dugaan kami orang itu masih belum meninggalkan tempatnya. Kami menyangka bahwa ia hanya sekadar bersembunyi di sela-sela tanaman. Tetapi setelah kami cari beberapa lama, kami tetap tidak menemukannya. Kening Bramanti menjadi berkerut-merut. Dengan nada yang berat ia bertanya, "Kau tidak melihat wajahnya?" Orang itu menggeleng, "Tidak. Kami tidak sempat." Pakaiannya, menyela Kitambi. Kami juga tidak dapat melihat dengan jelas. Yang tampak kepada kami hanyalah bayangan yang kehitam-hitaman. Tinggi atau pendek, gemuk, tinggi, besar. Terasa sesuatu melonjak di dalam dada Kitambi. Orang itu pasti sudah melihat Panggiring. Untunglah bahwa di dalam gelapnya malam orang-orang itu tidak segera dapat mengenalnya. Kenapa orang seperti Panggiring masih juga terjebak dalam pengamatan seseorang tanpa dapat menghindarinya, sehingga ia terpaksa bersembunyi setelah dikejar-kejar, bertanya Kitambi di dalam hatinya. Mungkin Panggiring memang sudah tidak berniat berbuat apapun sehingga ia menjadi lengah terhadap hal-hal serupa itu. Atau bahkan dengan sengaja ia mulai menampakkan dirinya. Temunggul pun kemudian mengangguk-anggukkan kepalanya. Perlahan-lahan ia berdesis, apakah ada kemungkinan bahwa orang itu adalah salah seorang kepercayaan Panembahan Sekar Jagat, atau bahkan Sekar Jagat sendiri? Bramanti menggeleng, "Aku tidak tahu." Dada Kitambi menjadi semakin berdebar-debar ketika Bramanti bertanya kepadanya, "Apakah paman tidak melihat seorang pun di sawah?" Kitambi ragu-ragu sejenak, tetapi kemudian ia menggelengkan kepalanya, "Tidak. Aku tidak melihat seorang pun." Bramanti mengerutkan keningnya, kemudian katanya, "Mungkin salah seorang dari kita. Tetapi karena malam yang gelap, kalian tidak segera dapat mengenalnya. Atau mungkin seseorang dari padukuhan tetangga yang oleh suatu keperluan terpaksa berjalan di malam hari. Tetapi mereka tidak akan melalui jalan-jalan yang sulit atau bahkan lewat pematang. Mungkin orang itu tergesa-gesa sehingga ia memilih jalan memintas. Tetapi ia tidak berhenti ketika kami menyapanya. Kalau begitu hampir pasti, ia sedang tergesa-gesa." Orang itu tidak menyahut, meskipun ia tidak sependapat dengan Bramanti. "Jangan cemas, tidak ada apa-apa," berkata Bramanti kemudian, "kalau ia orang jahat, ia tidak akan lari atau bersembunyi. Kalian pasti sudah diganggunya." Tetapi ternyata orang itu tidak berbuat demikian. Orang itu mengangguk-anggukkan kepalanya pula. Memang ia sama sekali tidak diganggu. Orang itu hanya bersembunyi demikian baiknya sehingga seolah-olah telah menghilang begitu saja di bawah angin malam yang dingin. Tetapi kalau orang itu orang baik-baik, kenapa ia harus bersembunyi? Namun demikian orang itu masih saja berdiam diri sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia berusaha untuk mengerti dan menahan pertanyaan-pertanyaan di dalam hati. "Pulanglah," berkata Bramanti, "tidak ada apa-apa yang dapat mencemaskan kita semua." Sekali lagi orang itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Meskipun demikian, ketika ia keluar dari halaman Kademangan, hatinya masih tetap berdebar-debar. Ia tidak dapat menahan dirinya untuk diam. Karena itu, maka bersamaan dengan terbitnya matahari, cerita orang itu telah tersebar dari segala mulut ke segala telinga orang-orang padukuhan itu. "Apakah Panembahan Sekar Jagat sudah akan mulai?" bertanya seseorang. Yang lain hanya menggelengkan kepalanya. "Entahlah, tetapi kita sekarang sudah punya putut sabuk tampar. Kita sudah tidak takut lagi kepada Panembahan Sekar Jagat. Tetapi bagaimana kalau Panembahan Sekar Jagat datang bersama orang-orangnya yang buas dan liar? Anak-anak muda kita sudah tidak tidur lagi. Setiap hari mereka mendapat petunjuk dan latihan dari Kitambi dan bahkan dari Bramanti sendiri. Pada saatnya kita pasti sudah siap untuk melawan. Bahkan kami, laki-laki yang sudah melampaui masa-masa muda kami pun akan mendapat kesempatan untuk memperdalam ilmu bela diri. Setiap saat diperlukan, kami dapat membantu menurut kekuatan dan kemampuan kami." Kawannya berbicara mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun ia tidak dapat melepaskan diri dari kecemasan yang mencekam jantungnya. Di halaman Kademangan anak-anak muda yang bertugas malam, satu-satu telah meninggalkan halaman.
Ada di antara mereka yang sama sekali tidak dapat tidur sekejap pun. Tetapi ada pula yang sama sekali tidak berhasil membuka matanya. Sejak ia berbaring di pendapa, langsung ia tidur nyenyak sampai ayam jantan berkokok di pagi hari. Namun Kitambi, Bramanti dan Temunggul masih juga duduk di tangga pendapa. Mereka lagi asyik membicarakan orang yang dilihat oleh 3 orang yang sedang berada di dalam gubuk di tengah-tengah sawah menunggui tanamannya. Berita itu tidak boleh mencemaskan rakyat Kademangan ini, berkata Bramanti. Meskipun kita tidak dapat tinggal diam, tetapi apa yang kita lakukan jangan langsung dapat dilihat orang, supaya mereka tidak menjadi ketakutan dan kehilangan ketentraman. Kitambi dan Temunggul mengangguk-anggukkan kepalanya. Kita harus membentuk sekelompok kecil di antara mereka yang dapat dipercaya. Mereka akan menjadi pengawas khusus di malam hari. Mereka akan berada di sawah-sawah dan pategalan. Tetapi mereka harus diperlengkapi dengan alat-alat yang dapat mereka pakai untuk mengirim tanda-tanda. Berkata Temunggul kemudian, apabila benar orang itu salah seorang dari Panembahan Sekar Jagat, atau bahkan Sekar Jagat sendiri, maka anak-anak itu tidak akan berarti apa-apa baginya. Tentu, sahut Bramanti, mereka harus membawa alat-alat serupa itu. Mereka pun kemudian bersepakat untuk melakukan pengawasan langsung di tempat-tempat terbuka. Karena menurut tangkapan mereka, agaknya orang yang menyampaikan kabar itu bukanlah orang yang ingin membuat persoalan saja. Nah, berkata Bramanti, aku sekarang akan pulang dulu. Aku juga, sahut Kitambi. Baiklah, berkata Temunggul, aku akan tinggal di sini sebentar, sambil menunggu anak-anak yang harus berada di sini di siang hari. Bramanti pun kemudian meninggalkan Kademangan itu bersama Kitambi. Namun mereka itu pun kemudian berpisah menurut jalan ke rumah masing-masing. Sementara itu Temunggul masih duduk di tangga Kademangan. Sambil bersungguh-sungguh ia menunggu anak-anak muda yang seharusnya berjaga-jaga di siang hari. Tetapi seperti biasanya, mereka tidak dapat datang tepat pada waktunya, tidak seperti apabila mereka bertugas di malam hari. Temunggul terkejut ketika ia mendengar pintu peringgitan bergerit. Dengan serta-merta ia memalingkan wajahnya. Dan dilihatnya sebuah kepala tersembul di antara pintu yang belum terbuka sepenuhnya itu. "Oh, Ki Demang," desis Temunggul. "Dengan siapa kau tinggal, Temunggul?" bertanya Ki Demang. Sendiri, Ki Demang seolah-olah tidak percaya kepada jawaban itu. Dengan nanar diedarkannya tatapan matanya berkeliling. Namun ia memang tidak melihat seorang pun di halaman itu selain Temunggul. Perlahan-lahan Ki Demang melangkah keluar peringgitan. Dengan hati-hati ia berjalan mendekati Temunggul. Meskipun rumah itu adalah rumahnya, tetapi nampaknya Ki Demang seperti orang asing. "Duduk sajalah," berkata Ki Demang ketika ia melihat Temunggul berdiri. "Aku pun akan duduk di situ pula." Temunggul pun duduk kembali. Di sampingnya Ki Demang meletakkan dirinya sambil berdesah, "Apa kabar, Temunggul?" Temunggul menggelengkan kepalanya. "Aku belum mendapat kesempatan, Ki Demang." "Kau tidak berusaha, aku sudah berusaha. Bahkan aku kini membawa pisau di bawah bajuku. Kalau aku mempergunakan pedangku, sebelum aku sempat mencabutnya, leherku pasti sudah disobek oleh pedang pendek itu. Tetapi pisau ini pasti tidak akan diduganya sama sekali. Sehingga dari jarak yang tidak lebih dari sejengkal, apabila kami berjalan bersama-sama, aku dapat tiba-tiba saja menyerangnya." Ki Demang menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya ia berkata, "Ya, tetapi jangan terlampau lama. Kalau Panembahan Sekar Jagat kehilangan kesabaran, maka ia pasti akan segera bertindak." Dada Temunggul berdesir mendengar kata-kata Ki Demang itu. Sekilas terbayang sebuah bayangan hitam yang tinggi dan besar berjalan di pematang seperti yang dikatakan oleh orang yang melihatnya. Apakah bayangan itu benar-benar Panembahan Sekar Jagat? Ia bertanya di dalam dirinya. "Temunggul," berkata Ki Demang, "harus ada seorang yang bersedia berkorban untuk kepentingan Kademangan ini, tanpa mementingkan diri sendiri. Persahabatan dan kawan baik yang bagaimanapun juga, harus dilupakan. Mungkin kau ragu-ragu karena kau merasa berhutang budi kepada Bramanti. Bramanti memang anak yang baik. Ia tidak membalas sakit hatinya kepadamu, meskipun ia pernah kau perlakukan dengan kasar. Tetapi Bramanti terlampau bodoh. Kebodohannya itulah yang berbahaya bagi Kademangan ini. Kebodohan dan kesombongannya itulah yang harus disingkirkan.
Temunggul tidak menyahut. Menurut penilaianku, kau adalah seseorang yang lebih baik, yang mementingkan kademangan ini di atas segala-galanya. Selain kau juga akan menemukan kembali gadismu yang kini agaknya semakin dekat dengan Bramanti. Temunggul menarik nafas dalam-dalam. Seperti keraguan-raguan telah merambat lagi di hatinya. Setiap kali terbayang olehnya Ratri, maka setiap kali dadanya berdesir. Tetapi Temunggul itu pun kemudian mengatupkan giginya rapat-rapat. Aku tidak boleh hanyut oleh kata-katanya, katanya dalam hati. Aku harus yakin bahwa Ki Demang mempunyai maksud-maksud tertentu. Aku hanya sekadar menjadi alatnya. Apabila sudah tidak diperlukannya lagi, biasanya alat-alat itu akan disingkirkannya pula. Demikian juga dengan aku nanti. Temunggul berhenti berangan-angan ketika ia mendengar Ki Demang berkata, "Apakah kau dapat mengerti, Temunggul?" Temunggul mengangguk-anggukkan kepalanya, "Ya Ki Demang." "Nah, karena itu, jangan menunda-nunda terlampau lama. Lakukanlah pada kesempatan yang pertama." "Ya Ki Demang." Tetapi untuk mendapatkan kesempatan itu aku agaknya menemui kesulitan. "Ah," Ki Demang berdesah, "meskipun kau tidak dapat disejajarkan dengan Bramanti apabila kau harus melawannya beradu dada, namun kau bukan seseorang yang tidak berilmu sama sekali, Temunggul. Ingat, kau adalah pemimpin pengawal kademangan ini. Itu harus kau sadari." Temunggul mengangguk-anggukkan kepalanya. "Nasib kademangan ini memang sebagian tergantung di tanganmu, Temunggul." Temunggul masih mengangguk-anggukkan kepalanya. "Nah, itu kawan-kawanmu datang," desis Ki Demang. Temunggul mengangkat kepalanya. Dilihatnya dua orang anak-anak muda memasuki regol kademangan. "Aku akan masuk," berkata Ki Demang. "Kenapa? Kenapa Ki Demang akhir-akhir ini tampaknya agak berubah?" bertanya Temunggul tiba-tiba. "Tentu," jawab Ki Demang. "Orang-orang kademangan ini sudah tidak mendengarkan kata-kataku lagi. Sedang aku selama ini selalu prihatin. Bagaimana mungkin aku dapat menyelamatkan kademangan ini dari kehancuran mutlak?" Temunggul tidak menyahut. "Pikirkanlah, Temunggul. Ingat, jangan menunda waktu sampai terlambat. Tidak akan ada gunanya lagi. Kau dengar, dan kau pun pasti sudah kehilangan gadis itu." "Ya, Ki Demang." Ki Demang menepuk bahu Temunggul sambil berdiri. "Kaulah satu-satunya orang yang aku harapkan kelak." Temunggul tidak menjawab. Dipandangi ia langkah Ki Demang satu-satu melintas ke pendapa. Kemudian hilang di balik pintu. "Aku tidak tahu maksudnya," desisnya. "Apakah Ki Demang takut bahwa pada suatu saat Bramanti akan mendesak kedudukannya?" Temunggul mengerutkan keningnya. "Oh, tentu, ayah Bramanti adalah Demang Candisari. Karena itu, maka ia berhak atas jabatan itu." Temunggul menarik nafas dalam-dalam. Mungkin inilah sebabnya. Tetapi ketika ia berdiri, teringatlah olehnya sesuatu sehingga ia menggelengkan kepalanya. "Oh, bukan. Bukan ayah Bramanti, tetapi ayah Panggiring. Ayah Panggiringlah yang pernah menjadi Demang di Candisari." Akhirnya Temunggul menuruni tangga pendapa itu sambil berdesah di dalam hatinya. Aku harus mengerti latar belakang dari tindakan Ki Demang. Seharusnya ia memanfaatkan keunggulan Bramanti untuk kepentingan kademangan ini. Bukan sebaliknya. Temunggul pun kemudian melangkah ke regol halaman. Kedua anak-anak muda yang baru datang itu pun sudah duduk di dalam gardu. "Kalian baru datang?" bertanya Temunggul. "Ya," jawab salah seorang dari mereka. "Semalam suntuk aku di sini tanpa tidur sekejap pun. Aku menunggu kalian." Keduanya tersenyum. Salah seorang daripadanya menjawab, "Aku terlambat bangun. Aku pun hampir semalam tidak tidur." "Kenapa?" "Kakak perempuanku melahirkan semalam." "Oh," Temunggul mengangguk-anggukkan kepalanya. "Baik-baik semuanya." "Ya, semuanya selamat. Syukurlah. Sekarang aku akan pulang, mandi dan tidur." "Baiklah," jawab yang lain. "Tetapi begitu kau pulang, aku pasti akan sendiri sebelum kawan-kawan yang lain datang. Anak ini sebentar lagi akan segera mendekur." Temunggul tersenyum. Katanya, sebentar lagi mereka akan datang. Mungkin juga Ki Jagabaya. Temunggul pun kemudian meninggalkan halaman kademangan itu, langsung pulang ke rumahnya. Sementara itu, di rumahnya Ki Tambi berbaring di amben bambu. Tetapi meskipun semalam suntuk ia tidak dapat tidur, namun sama sekali matanya tidak mau terpejam.
Yang selalu terlintas di dalam kepalanya adalah pertemuannya dengan Panggiring. Pesan orang itu yang harus disampaikannya kepada keluarganya. Aku harus mendapat kesempatan sebaik-baiknya, desisnya. Namun kemudian, tetapi aku tidak dapat menunggu terlalu lama. Apabila pada suatu ketika seseorang dapat mengenali wajah Panggiring, dan bahkan terjadi salah paham, maka semuanya akan menjadi semakin kisruh. Ki Tambi menarik nafas dalam-dalam. Tanpa sesadarnya ia meraba kantong ikat pinggang kulitnya. Diambilnya sebuah lencana bergambar sebuah candi. Lencana Panggiring yang mengerikan di pesisir utara. Tetapi beberapa saat yang lampau, ternyata Panggiring sudah lenyap dari dunianya. Diketahui atau tidak diketahui oleh orang-orangnya. Namun pada suatu saat mereka akan segera menyadari bahwa Panggiring sudah tidak ada lagi di antara mereka. Pada suatu saat salah seorang dari anak buahnya pasti akan mencarinya kemari, berkata orang tua itu di dalam hatinya. Sebab ada di antara mereka yang mengetahui bahwa Panggiring berasal dari Kademangan ini. Semuanya harus segera aku lakukan, desis Ki Tambi. Tiba-tiba Ki Tambi itu pun bangkit dari pembaringannya. Dengan tergesa-gesa ia pergi ke sumur mencuci mukanya. Setelah membenahi pakaiannya, maka ia pun segera melangkah keluar rumahnya sambil menyambar senjatanya. Sebaiknya aku menemui Nyai Pruwita dahulu. Aku harus memberitahukan kepadanya bahwa anaknya telah berada di daerah ini meskipun belum bersedia menampakkan dirinya karena berbagai pertimbangan. Ki Tambi pun kemudian melangkahkan kakinya di sepanjang jalan padukuhan dengan kepala tunduk. Ia masih mereka-reka kalimat yang akan diucapkannya di hadapan Ibu Panggiring nanti. Bagaimana kalau Bramanti ada di rumah pula? Ia bertanya kepada dirinya sendiri, terpaksa tertunda lagi. Tetapi aku harus mendapatkan kesempatan itu. Ketika ia sampai di regol rumah Bramanti, ia menjadi ragu-ragu sejenak. Tetapi akhirnya ia melompati telundak pintu regol yang sudah terbuka. Anak itu tidak ada di bawah pohon sawo. Mungkin ia lelah dan kantuk, desis Ki Tambi yang pergi perlahan-lahan melintasi halaman menuju ke kandang. Perlahan-lahan Ki Tambi mendekati pintu. Tetapi pintu itu tertutup rapat. Anak itu tidak ada di dalam. Katanya di dalam hati, aku sama sekali tidak mendengar desah nafasnya. Karena itu Ki Tambi tidak membuka pintu itu. Adalah kebetulan sekali kalau Bramanti tidak berada di rumahnya. Ia akan dapat berbicara leluasa dengan ibunya. Ki Tambi pun kemudian meninggalkan kandang yang kosong itu, langsung naik ke pendapa. Diketuknya pintu peringgitan beberapa kali. Demikianlah cerita jilid 7 bagian pertama ini berakhir. Selanjutnya apa yang akan terjadi? Kita ikuti cerita lanjutannya pada bagian kedua mendatang. Jika Anda berkenan, silakan like, share dan bagi yang belum, jangan lupa subscribe channel Ki Demang Purbo @cerita Mataram. Nuwun.